Saya menghadirkan 5 adik kandung saya, karena jumlah adik-adik saya 12 timnas. Dan kami sudah siap, sudah saya sampaikan ke Presiden, kalau timnas belum bisa berjuara, insyaAllah adik-adik saya siap untuk ganti timnas. Ya, kita pandai pemain bola. Almarhum Ustaz Arifin Ilham, pernah beliau ajak saya main bola di futsal di Sentul. Kemudian Ustaz Arifin minta dibagi, saya melawan beliau. Jadi saya punya klub sendiri, beliau punya klub sendiri. Saya sekali tindak bola dari tengah langsung masuk gol. Kata Ustaz Arifin, mohon maaf, stop, kita ada perubahan sistem. Beliau masuk ke klub saya, diganti ambil satu dari klub saya, dibawa ke sana. Saya bersama Syekh, tidak bisa lawan Syekh. Jadi kita bermain. Waktu itu saya ingat, bersama beliau kita main bola, saya sendiri masukin gol 17. Alhamdulillah. Jangan salah ya, saya pandai main bola ya. Kalau mau coba nanti kita main futsal sekali-kali. Jadi kita boleh berhiburan, boleh bersenang-senang, tapi ketika kita bersama Al-Quran serius. Bersama Al-Quran nikmati waktumu, fokus kepada Al-Quran, berikan waktu yang cukup untuk Al-Quran, muliakanlah Al-Quran, karena balasannya Al-Quran akan muliakan kita. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cita saya bukan saat kita Ramadan menghadirkan para imam. Saya tugaskan juga adik-adik, karena dari 12 alhamdulillah ada adik-adik saya yang hafal Al-Quran 10 penghafal Al-Quran, juz 30 juz, bukan juz 30. Dan saya sengaja tugaskan kepada mereka untuk betul-betul serius untuk fokus kepada Al-Quran. Saya bilang sama mereka, kalau kalian datang dari Madinah, mau bersenang-senang, mau istirahat, mau jalan-jalan, mohon maaf, diam aja di Madinah. Madinah di sana lebih aman, Madinah di sana lebih nikmat, Madinah lebih barakah. Ada Rasulullah SAW, makam Rasulullah, ada Masjid Nabawi. Ini bentuk Masya Allah sama dengan Masjid Madinah. Masjid Nabawi Jawa ya. Apa nama masjidnya? Kalau saya boleh Masjid Nabawi Jawa. Jadi saya menghadirkan mereka dan alhamdulillah mereka menjalani tugas dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebentar yang hadir 5, insyaAllah saya masih merayu yang lain, termasuk ayah dan ibu. Saya mengajak mereka bisa hadir di sini untuk memperjuangkan Al-Quran. Termasuk 2 yang 5 ini, 1 yang perempuan saya sudah jodohkan sama orang Indonesia di Jakarta. Kemudian yang 4 laki, 2 bawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya nikahkan sama orang Indonesia. 1 orang Lombok, 1 orang Sesarwa di Jawa Barat. Bu, jangan khawatir, masih ada lagi bu. Bahkan saya dorong adik-adik saya semuanya kalau boleh masing-masing istrinya 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Coba bayangkan, satu keluarga 48 anak-anak ya, dikali 4, Masya Allah, 4 dikali 12 saudara, sudah coba bayangkan berapa banyak manfaatnya. Mohon maaf, ini hukum khusus buat keluarga kami ya, yang lain jangan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara cita-cita saya, insya Allah saya yakin akan terwujud. Bapak Ibu akan mendengar pengumuman besar, imam dan khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Saya yakin itu, saya yakin akan terwujud. Kalau itu pun tidak berhasil, terpaksa saya maju, saya siap maju, tidak ada apa-apa. Betul kan? Ingin harapan saya selalu berdoa di setiap kesempatan doa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai Indonesia menjadi negara Al-Quran, sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, kita harus optimis. Saya yakin ke depan Indonesia lebih baik. Siapapun presiden kita, saya yakin dan percaya Indonesia insya Allah lebih baik. Bukan karena presidennya, bukan karena pemerintahannya, tetapi karena niat baik kita, niat yang tulus. Bersama Al-Quran akan Allah turunkan pertolongannya. Itu saja syaratnya.
Mau enggak Allah tolong Indonesia? Mau Allah jadikan Indonesia baldatun tayyibatun rabbun ghafur? Mau jadikan Indonesia terangkat penderitaan, kemiskinan dan permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan sosial, permasalahan di pendidikan, permasalahan kesihatan. Tidak ada sistem yang tersempurna yang bisa menyelesaikan semua masalah kecuali sistem Al-Quran. Bagaimana? Dekatlah sama Al-Quran, cintailah Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran, akan Allah segera turunkan pertolongannya untuk Indonesia. Jangankan Indonesia yang menjadi jumlah terbesar sedunia penduduk Islam, Turki, negara sekuler, ratusan tahun melawan Islam, tidak boleh kumandang azan dalam bahasa Arab, tidak boleh belajar bahasa Arab, tidak boleh belajar agama, tidak diizinkan buka pesantren, tidak ada rumah tahfiz. Itu semua dilarang. Siapapun yang dipertemukan untuk belajar Al-Quran langsung ditangkap masuk penjara. Sekian tahun melawan Islam. Begitu Allah Subhanahu wa taala rubahkan kondisi dan keadaan di Turki, Allah hadirkan seorang presiden yang indah dan merdu suara bacaan Al-Quran, Erdogan. Buka di YouTube presiden Turki Erdogan baca Quran. Subhanallah, indah suaranya. Mesir yang istilahnya negara ulama Al-Azhar, negara melahirkan banyak penghafal Al-Quran, tapi sepanjang sejarah itu belum terwujud presiden penghafal Al-Quran. Sampai Allah wujudkan dengan demokrasi, dengan terjadi pemilu yang sangat luar biasa bersih, Allah menghadirkan seorang presiden walaupun hanya sementara, baru terjadi permusuhan yang luar biasa dan tantangan. Muhammad Mursi menjadi presiden, penghafal Al-Quran, dan dia berimam salat Idul Fitri bersama masyarakat. Itu luar biasa. Walaupun dia sudah mati syahid, mudah-mudahan diterima di sisi Allah sebagai syahid. Intinya, kalau kita ada niat, wallahi terwujud. Masa kita kalah sama negara sekuler Turki? Kita negara terbesar penduduk Islam. Hanya minta, saya berharap cuma satu. Mau enggak Bapak Ibu memperhatikan Al-Quran sepenuhnya mulai hari ini? Paling tidak jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Paling tidak mulai harimu dengan baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Jangan kita selalu bersama HP. Bangun tidur pertama yang dilihat HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Pergi kemana-mana bawa HP. Bahkan sekarang ada power bank, jadi tidak perlu pusing kita mencari cas. Sakit sudah luar biasa menggunakan HP. Belum lagi syat, habiskan, coba tambah kita sadar 5 jam, 6 jam, 7 jam habis waktu bersama HP, tidak disadari kehabisan waktu itu. Bisa kehilangan istri tak apa-apa, tapi kehilangan HP stres. Coba bayangkan. Makanya jemaah sekalian, kita perlu memperhatikan. Saya tidak minta Bapak Ibu tinggalkan HP-nya, jangan urus lagi HP, tidak, tetap kita memiliki HP, tapi tolong disesuaikan bacaan Al-Quran. Mulai harimu dengan baca Al-Quran dan tutupi harimu dengan baca Al-Quran, supaya menjadi di antaranya berkah. Sederhana, satu ayat, ayat Al-Kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Ini satu ayat dapat jaminan masuk surga, dibaca setiap habis salat fardu. Contoh, kalau habis salat anda lagi buru-buru, ada rapat, ada meeting, ada janji sama orang, tidak bisa telat. Habis salat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai Allahumma antas salam, baca ayat Al-Kursi. Habis itu anda pulang, sambil jalan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai zikir kita. Asal habis salat jangan tinggalkan ayat Al-Kursi. Jaminan masuk surga cuma satu ayat. Kalau satu ayat Al-Kursi menjaminkan kita masuk surga, gimana satu surah Al-Baqarah? Gimana 30 juz Al-Quran? Salah satu menjamin keberkahan. Bapak Ibu pasti ingin berkah umur, berkah ibadah, berkah rizki, berkah keluarga, berkah keturunan, berkah usaha. Dimanapun kita berada selalu disertai berkah. Mau enggak membawa keberkahan selalu? Amalannya satu, baca suratul Baqarah.
Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah secara rutin sampai selesai. Tidak khatam satu hari dah apa-apa, lanjut lagi, lanjut lagi besoknya, lanjut lagi besoknya sampai khatam. Begitu khatam, ulang lagi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Mau enggak jadi orang nyesal? Makanya jagalah suratul Baqarah. Baca suratul Baqarah dalam rumahmu, karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min." Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur, tidak kuat bertahan di dalam rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Makanya kalau kita merasa sering berantem di rumah, sering berkelahi antara suami istri, sering beribut di rumah tangga, anak kita bawel tidak bisa taati suaminya, tidak bisa taati orang tuanya, ada masalah antara suami istri, ingat, banyak syaitan di rumah. Semua keributan dalam rumah gara-gara banyak syaitan di rumah. Gimana cara obatinya untuk mengusir syaitan? Jangan ke tukang dukun datang. Pak, dukun kita bawa orang dukun datang biar dilihat. Ini Pak ada. Seperti kemarin saya isi acara, habis acara ada satu ibu nangis luar biasa, minta tolong. Apa minta tolong? Kenapa? Minta saya mampir ke rumahnya. Ada apa di rumahnya? Katanya rumah saya ada hantu. Kata siapa? Ada satu orang, dia datang ke rumah saya. Makanya saya tidak berani masuk ke rumah itu. Dan setiap saya mau bawa orang, dia baca yang dah tahu, baca gitu, terus saya bayar 5 juta, kadang 4 juta, 3 juta, habis uang saya, dan hantu-hantu dah keluar-keluar. Tolong saya minta Syekh doakan, bisa. Saya langsung ke rumah. Kasihan ibu itu ditipu selama ini, dibohongi, dibodohi, gara-gara kepercayaan kepada dukun atau ramal atau macam-macam. Saya datangi ke rumahnya. Begitu saya masuk, astagfirullahalazim, saya sengaja bikin-bikinlah. Begitu, astagfirullahalazim, ada 4, 5. Mohon maaf, karena dia percaya itu, ya saya harus ikutin dia. Begitu saya baca, jangan khawatir Bu, tenang-tenang saja, saya akan bacakan insyaAllah. Saya baca suratul Baqarah. Begitu saya, alhamdulillah, baru mulai keluar, ini keluar satu, alhamdulillah Bu. Oh ini yang kedua keluar, ibu alhamdulillah, ibu alhamdulillah semuanya sudah keluar ibu, sujud syukur. Benar dah ada lagi Bu. Alhamdulillah semenjak itu dia kembali ke rumahnya dan alhamdulillah nikmat. Setiap dia kesempatan telefon, alhamdulillah Syekh saya sudah tempati rumah saya. Ibu dah ada lagi hantu? Dah ada lagi. Kan Syekh sudah usir mereka. Maaf, dia percaya begitu, mau bilang apa lagi? Soalnya kadang-kadang ada orang yang tidak suka kita terlalu jujur. Kita mau jujur, ibu tidak ada hantu di rumah, tidak ada apa-apanya, jangan percaya itu. Masa? Tidak percaya. Makanya kita harus akalin, itu akalnya seperti itu, ya kita masukin akalnya. Jadi kita harus tahu ketika berbicara sama orang, atau harus tahu bagaimana cara fikirannya, bagaimana prinsipnya, bagaimana biar kita masuk. Contoh, saya sekarang sudah masuk ke 11 tahun di Indonesia. Salah satu yang saya belajari prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, zikir, apa saja. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Itu sudah orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tak ribet-ribet panjang ini. Termasuk salat, tak suka panjang-panjang, mau yang enak, sederhana. Tarawih kalau boleh jalan cepat, tapi ayatnya sedikit-sedikit, tak apa-apa. Orang itu, qulhu kalau bisa dibagi 2, terima kasih. Makanya saya hafal prinsip orang Indonesia. Saya selalu berusaha apa yang saya sampaikan selalu sederhana, selalu bisa diterima, selalu masuk akal, bisa diamalkan. Termasuk saya buat satu buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Kalau dari segi bisnis, kita suka berdagang yang sedikit tapi keuntungan besar. Termasuk sama beribadah, harus berfikir dari segi bisnis.
Saya mau ibadah yang sederhana tapi pahalanya besar. Makanya saya bikin buku ini. Buku ini tidak laku di Arab tapi laku di Indonesia. Suka ini. Orang Indonesia mau yang muda, ya saya kasih yang muda. Itu bukan prinsip saya, itu prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul suka selalu membawa kemudahan untuk umatnya. Rasul tidak suka yang beban umatnya. La yukallifullahu nafsan illa. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memberikan sesuatu yang mudah. Kalau ada dua pilihan, ada yang baik, ada yang mudah, Rasul ambil yang mudah. Padahal ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, tapi Rasul tidak mau. Rasul mengambil yang mudah. Kenapa? Untuk memberikan kemudahan buat umatnya. Dan itu prinsip dakwah saya. Dan selalu saya berdoa. Mulai dari pertama kali saya di sini 2008 belum bisa bahasa Indonesia. Saya selalu berdoa, ya Allah tolong berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Saya tidak ambil kursus, saya tidak belajar kamus, saya tidak belajar bahasa Indonesia. Saya begitu duduk bersama masyarakat, diketawain, dibodohin, ya ada apa-apa, jalanin aja. Jalanin aja. Bahasa saya lucu-lucu awal-awal, ya ada apa-apa, udah. Jalanin aja. Yang penting saya bisa berhasil, yang penting saya bisa berdakwah, yang penting saya bisa menyampaikan bermanfaat. Makanya saya pertama diajarin sama teman, apapun diajarin saya hafal. Sampai ada teman saya bilang, tak usah banyak-banyak belajar bahasa Indonesia, hafal 4 kalimat, semua orang Indonesia gunakan kalimat itu. Kemanapun perginya bawa aja 4 kalimat. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Saya niat baik, tidak tahu bahasanya, tidak tahu artinya. Setiap ketemu orang, assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan sama juga bahasanya, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Nah apa ini itu orang itu. Tapi subhanallah tidak duga dan tidak nyangka 2008 masuk 2009 sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. 2010 sudah mulai alhamdulillah lebih baik. Sampai pertama kali saya isi di TV TPI almarhum. Kan sudah ada TPI kan? Sudah almarhum. Kemudian masuk MNC, TVRI, Trans dan Trans 7, kemudian TV One Damai Indonesiaku, kemudian Kultum di acara RCTI sama acara Hafiz Indonesia. Allah kasih kemudahan. 2011 saya menerima penghargaan dan kehormatan dari Presiden Bapak SBY waktu itu. Itulah beliau satu-satunya presiden yang memiliki jasa kepada saya memberikan warga negara Indonesia. Jadi saya menjadi rakyat Indonesia sekarang. Dan ternyata Bapak Ibu menerima warga negara Indonesia memang agak sedikit beban karena syaratnya harus melepaskan warga negara Arab. Saya musyawarah sama guru-guru kami di Madinah. Ini syaratnya saya jadi warga negara Indonesia harus lepas warga negara Arab. Bagaimana saran dan nasihat? Kata mereka, nanti di hadapan Allah di hari kiamat tidak ada urusan warga negara. Urusannya di hari kiamat adalah amalan. Allah tidak peduli warga negara siapa, Allah tidak peduli paspor, Allah tidak peduli apa. Allah peduli amalan. Iman amal, iman amal. Makanya kata guru saya, bismillah, ambillah warga negara Indonesia. Ternyata ketika mengambil warga negara menjadi lebih beban kewajiban saya untuk Indonesia. Karena saya membawa nama Indonesia, harus menjaga nama baik Indonesia, harus menjaga NKRI Indonesia, harus menjaga kebersamaan dan kebersatuan bendera merah putih, dan juga harus menjaga kebersatuan untuk menwujudkan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran. Itu menjadi beban bagi saya. Makanya sekarang terus berjuang, termasuk pemilu. Saya juga ikut pemilu, memilih pemimpin, memilih anggota DPR, memilih anggota MPR, bagaimana kewajiban, dan ini semua menjadi tugas kita bersama, wajib bagi rakyat memberikan. Ini kan suara hak kita. Kita berhak untuk memilih pemimpin kita. Ada perbedaan itu wajar. Ada perbedaan pilihan itu wajar, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh adalah bermusuhan gara-gara perbedaan. Itu yang tidak saya terima. Anda boleh milih A, milih B, milih 01, milih 02, itu hakmu, hak masing-masing. Tetapi yang tidak boleh terjadi permusuhan gara-gara perbedaan pilihan. Sampai terjadi perang saudara, sama-sama muslim tapi saling membunuh. Na'udzubillah min zalik. Saya tidak mau itu terjadi di Indonesia. Makanya kita selalu jamaah sekalian menjaga kebersatuan. Ternyata ketika saya terima warga negara, saya menemukan sejarah. Ternyata Bapak Ibu, anugerah saya menjadi warga negara Indonesia. Pertama, saya bisa ke Palestina, karena selama warga negara Arab tidak bisa ke Palestina. Bahkan anugerah yang lebih istimewa lagi, saya diberikan kesempatan menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa.
Makanya subhanallah, kalau besok-besok Bapak Ibu dengar ada orang Indonesia menimami salat maghrib dan isya di Masjidil Aqsa, itu Ali Jabir. Tak ada lagi, mana ada orang Indonesia masuk ke sana salat jadi imam lagi. Kesempatan pertama kali bisa ke Masjidil Aqsa dan pertama kali jadi imam. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata saya punya darah keluarga di Indonesia. Tapi ibu saya tidak pernah cerita. Saya menemukan sejarah keluarga di Indonesia, di Lombok, di Madura, di Bumi Ayu, kemudian di Surabaya, di Jakarta, di Bima, banyak keluarga. Ternyata ceritanya ayah ibu dan kakek ibu dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya nikah sama orang Bumi Ayu, istri yang kedua sama orang Madura, istri ketiga sama orang Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Bagaimana beliau wafat? Dibunuh sama penjajah Belanda. Karena beliau mampu menyatukan masyarakat Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Dia membuat penjajahan Belanda pusing, sakit kepala, karena dia orang pemberani, tinggi lagi orangnya. Makanya dibunuh. Dan ada beliau punya makam besar di Ampenan. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan, saya sebenarnya cucu pahlawan, tapi belum terdaftar. Makanya kembali lagi asal usul saya Indonesia, walaupun mancung. Alhamdulillah, nikmat besar. Sampai saya meyakinkan saya menjadi orang Indonesia ketika saya periksa di rumah sakit, dokternya kaget, subhanallah darahnya merah putih. Alhamdulillah. Makanya jemaah sekalian, ayo mari kita sama-sama mewujudkan cita-cita kita. Saya harap cita ini bukan cita saya sendiri, tapi saya harap menjadi cita kita bersama. Kalau boleh saya diterima di tengah Bapak Ibu menjadi keluarga besar bersama. Kira-kira diterima? Sahabat baru, saudara baru, kita menjadi satu keluarga Ahlul Quran, insyaAllah pencinta Al-Quran. Saya begitu bangga dan senang ketika terjadi gerakan 411 dan 212 sampai umat Islam dari seluruh Indonesia datang ke Monas. Kenapa? Untuk bela Al-Quran. Tapi sayang sekali, yang saya harap jangan kita hanya membela Al-Quran sesaat. Jangan kita ada gerakan seperti itu karena ada orang menghina Al-Quran. Kenapa kita harus menunggu ada orang menghina Al-Quran baru kita bangkit untuk membela Al-Quran? Seharusnya sebelum ada yang menghina Al-Quran, jangan lupa kita sudah menghina Al-Quran duluan. Sudah lewat berhari-hari tidak baca Quran, sudah tidak menghargai Al-Quran. Sampai saya masuk satu kampung, saya bangga sekali mendengar suara Al-Quran dari sebuah rumah. Saya bilang alhamdulillah, baru lewat satu kampung ada bacaan Al-Quran. Biasanya pagi-pagi sambil ibu sapu-sapu joget-joget karena nyanyi, dandut-dandut itu. Pagi-pagi subuh belum terbit matahari sudah disetel dandutnya sambil usaha sapu-sapu rumahnya. Pas lewat satu kampung dengar suara Al-Quran, saya bersyukur alhamdulillah baru saya dengar suara Al-Quran di rumah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Mudah-mudahan semua rumah di kampung-kampung dan desa-desa dan di kota-kota mersetel Al-Quran di pagi hari supaya terdengar bacaan Al-Quran dari mana-mana. Kata sahabat saya, maaf Ustaz, ini salah faham, ini kemarin ada orang meninggal. Astaghfirullahalazim. Iman Allah turunkan Al-Quran untuk orang meninggal, kan untuk kita yang masih hidup. Gimana kita gunanya? Jangan kita hanya kenal Al-Quran pas ada orang meninggal. Kalau sudah tidak ada orang meninggal, tidak kenal Al-Quran. Atau kenal Al-Quran di bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan kita bawa Al-Quran, begitu habis Ramadan kita masukin dalam lemari. InsyaAllah ketemu Ramadan yang akan datang ya. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah musibah. Harapan saya, ayo mari kita sama-sama. Saya tidak minta Bapak Ibu hafal 30 juz. Saya minta jangan lewat satu hari tidak baca Quran, walaupun satu halaman, walaupun satu ayat. Buka, baca, begitu selesai lanjut lagi nanti habis aktivitas. Begitu setiap anda datang ke masjid, walaupun tidak sempat salat berjamaah karena sudah berjamaah salat duluan, begitu anda selesai salat sendiri, sebelum keluar dari masjid baca ayat-ayat Al-Quran.
Ambillah Al-Quran, bacalah walaupun sebentar, 5 minit, 10 menit, supaya berkah hidup kita, berkah rizki kita, berkah aktivitas kita. Wallahi jamaah sekalian, anda tidak akan sia-sia hidupnya, tidak akan terlepas dari keberkahan kalau selama bersama Al-Quran. Kira-kira siap? Dan kembali saya ingatkan, kalau anda merasa dirinya gagal untuk menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu menjadi saksi baik untuk Al-Quran. Infak, sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, semua kita berjuangkan. Masing-masing pasti saya yakin bisa memperjuangkan Al-Quran. Ada yang dari segi tenaganya, ada yang segi ilmunya, ada yang segi fikirannya, ada yang segi fisiknya, ada yang dari segi hartanya, ada yang segi keluarganya, wakafnya, apa saja. Ada saja saham, walaupun saham sedikit, tapi ada saham yang bisa menjadi saksi baik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang membela dan mencintai Al-Quran, agar didatang hari kiamat Allah bangkitkan kita bersama ahlul Quran. Saya doakan semua yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, dan juga selalu senantiasa menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama ahlul Quran. Ya Allah, jadikan semua bacaan kami sehari-hari menjadi pahala yang kami titipkan, pahala untuk kedua orang tua kami, yang menjadi sedekah jariah untuk kami. Ya Allah, jadikan segala saham kami, wakaf kami, sedekah kami, zakat kami, infak kami untuk Al-Quran, jadikan itu sedekah jariah bagi keluarga kami, amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.